Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Hai, kembali lagi bersama saya Mas Tudian. Nah, hari ini kita akan belajar memasak tapi bohong. Nah, hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Nah, apa itu FPB dan KPK? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama kita belajar tentang FPB. Nah, sebelum kita belajar FPB, kita kenali dulu apa itu faktor persekutuan. Nah, faktor sendiri adalah bilangan yang membagi bilangan sampai habis. Contoh, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kalau faktor persekutuan adalah bilangan yang merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, faktor persekutuan dari 12 dan 30. Nah, faktor dari 12 sendiri adalah 1, 2, 3, 4, dan 12. Sedangkan faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, coba kita lihat angka yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, jadi faktor persekutuan dari 12 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, berikutnya ini faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu atau lebih. Misal, kita akan mencari FPB dari 14 dan 4. Maka FPB dari 14 dan 4 adalah kita pakai cara sederhana dahulu. Nah, faktor dari 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Sedangkan faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Nah, faktor persekutuan terbesarnya adalah, nah, berapa? Ya, benar sekali. Faktor persekutuan terbesar dari 14 dan 4 adalah 2. Nah, lalu bagaimana jika angkanya jumlahnya besar? Apakah kita juga menggunakan cara seperti itu? Nah, misal kita disuruh mencari FPB dari 36 dan 90. Akan panjang dong caranya. Nah, tenang, Mister punya cara. Nah, begini caranya. Kita menggunakan metode faktorial atau faktorisasi prima. Nah, faktor prima adalah angka yang hanya dapat dibagi oleh 1 atau angka itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. 1 bukan merupakan faktor prima. Nah, faktor prima ini nanti kita akan gunakan untuk membagi angka yang akan kita
faktorisasi primakan. Nah, coba kita hitung faktor persekutuan terbesar dari 36 dan 81. Nah, kita bagi dulu. 36 dibagi 2, 18. 18 masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 menjadi 9. 9 tidak bisa dibagi 2, maka dibagi faktorisasi prima 3. Nah, hasilnya 3. 3 masih dapat dibagi lagi 3. Hasilnya 1. Nah, seperti itu. Pembagiannya harus sampai hasilnya 1. Jadi faktorisasi dari 36 adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Nah, berikutnya faktorisasi 81. Nah, 81 dapat dibagi 3. Dibagi 3 menjadi 27. 27 dibagi lagi 3 menjadi 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 masih dapat dibagi lagi 3, hasilnya 1. Nah, sudah sampai di hasil 1. Jadi faktorisasi dari 81 adalah 3 pangkat 4. Nah, bagaimana cara mencari FPP-nya? Nah, cara untuk mencari FPP-nya, kita cari angka faktorisasi yang sama dari 36 dan 81. Kita ambil pangkatnya yang paling kecil. Nah, yang sama kan 3, pangkatnya yang paling kecil pangkat 2. Jadi FPP dari 36 dan 81 adalah 3 kuadrat sama dengan 18. Nah, yang berikutnya KPK. Sebelum kita belajar tentang KPK, kita pahami terlebih dahulu apa itu kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan sendiri adalah hasil dari penjumlahan sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri secara terus-menerus tanpa ada batasan. Contoh, misal kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25 dan masih banyak lagi. Sedangkan kelipatan persekutuan adalah bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 bilangan atau lebih yang sama. Contoh, kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Nah, kelipatan dari 4 sendiri adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 dan masih banyak lagi. Sedangkan kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dan masih banyak lagi. Nah, kita lihat angka berapa yang sama, yaitu 12 dan 24. Sehingga kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah
12 dan 24. Tetapi jika kelipatan dari 4 dan 6 diteruskan lagi, maka akan ditemukan lagi kelipatan persekutuan antara 4 dan 6. Nah, berikutnya yaitu KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang paling kecil. Misal, kita diminta untuk menentukan KPK dari 24 dan 32. Sama seperti saat mencari FPB tadi, kita menggunakan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima dari 24 yaitu dapat dibagi 2 dan hasilnya 12. Dapat dibagi 2 lagi, maka hasilnya 6. 6 dapat dibagi 2 lagi, maka hasilnya 3. 3 hanya dapat dibagi 3 dan hasilnya 1. Sehingga faktorisasi yang diperoleh dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, berikutnya faktorisasi dari 32. 32 dapat dibagi 2 dan hasilnya 16. 16 dapat dibagi 2 dan hasilnya 8. 8 dapat dibagi 2, maka hasilnya 4. Dan 4 masih dapat dibagi 2, hasilnya 2. Dan 2 hanya dapat dibagi 2, maka hasilnya 1. Nah, dan dapat ditemukan faktorisasi prima dari 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, bagaimana cara menghitung KPK-nya? Nah, kalau pada FPB tadi kita cari angka yang sama dan pangkatnya terkecil. Kalau mencari KPK, kita cari angka yang sama yang pangkatnya terbesar dan dikalikan angka yang belum kita pakai. Nah, angka yang sama yang terbesar adalah 2, yang pangkatnya 5, dikali angka yang belum terpakai yaitu 3, berarti 2 pangkat 5 dikali 3, maka hasilnya 96. Nah, itu tadi merupakan cara untuk menghitung FPB dan KPK. Mudah bukan? Nah, sekian untuk video hari ini.